better because we have the oral recitation. So no matter what they do to it, I know that they aren't doing anything to it in reality. I know that they're not actually touching the words of Allah subhanahu wa ta'ala. This is just the the book instructions that we have. But Allah's words are untouchable. Allah's words create and do everything that He wants them to do. So I just see them as ignorant and lost, and they don't really know what they're doing, and they're just trying to get attention. So I try not to let it get to me too much, but you also, want to think about it the way of you would rather not have terrible people reading and using the Quran, because we know that people who take Islam wrong, they easily can use it as their weapon. So that's kind of the way I see it. I would, not using it at all, even though they're disrespecting it. I would rather them not use it like that than use it as a weapon, if that makes sense. Iya, jadi yang dia bilang Bang Hendy, dia nggak peduli sih sama yang kayak gitu. Kenapa? Karena mereka mau injak, mereka mau bakar, mereka mau buang, mereka nggak bisa nyentuh kalimat-kalimat Allah itu. Jadi terlebih lagi banyak yang mereka mau bakar semua pun, banyak yang menyimpan ayat-ayat Al-Quran ini di hati mereka, di hati orang Muslim. Jadi nggak penting. Nah, memang nyakitin, memang kalau dipikir-pikir kesel, dia bilang. Tapi ya kalau bisa kayaknya lebih bagus dijadiin senjata aja. Baca Al-Qurannya, serang kami dengan Al-Quran. Lebih bagus seperti itu daripada karena ya membakar, menginjak ini itu cuma mempertontonkan kebodohan kalian yang memang kalian nggak bisa apa-apain ayat-ayat Al-Quran itu, ayat-ayat Allah itu. Jadi ya kalau bisa pelajari, serang kami dengan itu. Itu yang dia barusan sampaikan. KTP-nya sahabat kita yang tadi belum ya, Dek? Yang ras belum. Oh, ya. Oke. Ras belum, ya. Siap. Jibril, tahu di sana kita ada masjid imam di Maryland. Kalau mau bergabung silakan, nanti saya kasih nomor teleponnya yang pengurus masjid. Silakan. Bro Abdullah, Bro Hendy just said that we have our connections, our imam in Maryland. If you need his number or something like that, he can send it to you, so you can talk to them. Oh, okay. Do you mean about like international stuff? Dia orang Indonesia, Bang Hendy. Indonesia di situ banyak. Yeah, Ustadz Yunus. Yeah. So he's one of the Indonesians imam in Maryland. So you can shoot any questions or you need anything from know some knowledge transfers and all that. Mashallah. Jazakallah. Iya, dia mau Bang Hendy. Nanti kita share aja. They have more questions? Bang Jibril, coba aku nanya satu deh. Silakan. Tapi Bang Jibril yang tanyain ya. Apakah sebelumnya ini Bang Abdullah punya teman atau keluarga yang Muslim seperti itu? So the host asking you, do you have any friend or families or family members who are Muslims before this? No. I believe my dad died as a Muslim, but he didn't know about the Quran. So none of your friend or family members is an actual Muslim? So you're the first one in your family and friends? Yeah. Nggak ada sama sekali, Bang? Nol keluarga, tapi dia percaya bapaknya meninggal sebagai Muslim, tapi sama sekali dia nggak punya teman Muslim sama sekali, nggak punya keluarga Muslim sama sekali, jadi dia sendiri. Oh iya Bang, Masya Allah, terima kasih Bang. So I will say thank you. And about the mosque in your area, where I want to tell my teachers here about your conditions. So do you have any mosque around your house or place?
There's a mosque that's not far from here where I have been living for a while, but in the other town, state where I stay, it seems like there's like not really a mosque there at all in the town, and if there is, it's a very, very small and barely built mosque. I'm not really sure. I haven't gotten any information about it myself. Um, the mosque here isn't that far, but I have some conditions that keep me from being able to get there most of the time, and I also don't have my own car right now, so as well as the weather here, it snows here, so it can be, yeah. Iya, ada masjid. Jadi saya tanya, ada masjid nggak di sekitar tempat dia? Dia bilang ada yang agak jauh, tapi mesti naik mobil ini apa segala macam. Itu ada, tapi itu satu dan dia kemarin udah sempat beberapa kali. Habis itu yang deket rumah dia itu nggak kebangun bener, jadi hampir nggak ada lah. Habis itu dan dia punya dan kebetulan bersalju juga di luar, jadi di tempat dia, jadi dia nggak bisa kadang-kadang nggak bisa kemana-mana. Habis itu ada yang nanya di bawah umur dia berapa, umur dia 34 dan dia belum nikah, jadi ya begitulah ya buat yang ya itu aja. Oke, tanya Bang Jibril. Silakan Bang. Oke, terkait dengan bagaimana kehidupan keagamaan Kristen di sana, apakah masih banyak orang ke gereja, yang datang ke gereja itu dari kalangan muda atau kalangan tua? Kemudian satu lagi, bagaimana perkembangan Islam di sana? Itu aja. So two questions from my teacher Ustadz Sugi here. First one is how's the Christianity progressing there? Like is the young people or young generations go to church and all that? And then the second question is how's the Islam progressing in your area? So actually, for the first question, you said, sorry, what were you saying? The progress for the Christianity is the younger generations go to church and all that. Okay, yeah. So, actually, from what I can tell, observing myself, it seems like the churches are dying here. It seems like more and more there's less cars at these church places in these times. And, I've actually noticed a lot of Americans complain and whine because the masjids are pretty much always packed on Fridays. And most churches aren't. And, even with Mormonism here, which is rooted of Christianity as well, they're not really doing that much anymore. There used to be a lot of them going door to door, but now it's almost like they even are starting to open their minds. Because I've talked to Mormons that don't even believe what Mormons believe. And they're like, wow, we never knew about this stuff about Islam. And it's almost like they're trying to teach them away from Islam so that it doesn't get bigger. But now the only way they can do anything about it is be Islamophobic. So, but to the answer to the other question as well is that I have noticed that there is an increase of it. In fact, I was commenting recently how there's no protest really in this town that I'm in right now. I haven't seen like any protests until recently. I saw a small protest starting for Free Palestine. So it made me very happy and made me feel like people are starting to understand. Alhamdulillah. Jadi untuk pertanyaan pertama ya, Ustadz Sugi. Jadi kelihatan gereja-gereja di sekitar dia ini mau meninggoy karena teman-teman dia kebanyakan teman-temannya Mormon juga, yang sakte Mormon. Nah, mereka nggak percaya apa yang Mormon percayakan. Nah, memang banyak ditinggalkan. Jadi memang gerejanya mulai meninggoy. Habis itu biasanya waktu dia kecil tadi dia bilang yang
Kristenisasi ini door to door, ngetok-ngetok ke rumah, door to door. Nah kesininya begitu dia udah tua kayak gini, nggak ada lagi yang door to door kayak gitu. Jadi memang aktivitas mereka menurun. Abis itu nomor satu. Abis itu nomor dua, soal Islamnya, apakah progressingnya gimana? Itu yang dia lihat sebelum ini orang tuh nggak ada yang berani protes soal Free Palestine, tapi belakangan ini udah mulai kelihatan meskipun sedikit yang bela Palestina karena mempelajari agamanya, karena simpati sama Islamnya, jadi mulai belajar gitu Ustaz Sugi. Masya Allah. Ada gereja dijual enggak di sana biar kita beli jadi Ustaz Sugi is asking, is there any church for sale there so we can buy them? It's worth a shot. I can look. I can be a church. Alhamdulillah. In Australia, though, I think I heard that in Australia they buy the church. The church is no longer being used, so the Muslims buy the church and use it as a masjid. So probably Yeah. we can do that. Iya, belakangan ini di Australia katanya ada berita yang church nggak dipakai, habis itu orang Muslim beli dijadiin masjid. Masya Allah. Yeah, so we can probably Akhi Abdullah. Netizen sedikit. Netizen, kalau ada gereja dijual di Amerika kita beli jadikan masjid api ya. Siap ya, kita sokong iuran bareng-bareng. Insyaallah. Inshallah, amin. So, is there any further questions? Ada pertanyaan lagi yang bisa kita bahas? Atau kita mau cari konten lagi? Ini saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan assalamualaikum untuk para guru semua. Ya, menarik aja sih ikut, tapi saya terdiam, standby lagi. Iya, ada yang mau ditanya? Satu lagi deh, apakah dia sudah mulai ikut berpuasa? Yeah, so the host asking, have you started fasting? Very little because I'm type 1 diabetic, so I can't all the way fast. I'm supposed to eat like every 2 hours, but I'm actually fasting right now. Oh, iya, jadi dia masih belajar puasanya, meskipun kadang-kadang dia bermasalah karena dia tipe 1 diabetes, jadi dia mesti makan setiap 2 jam. Jadi dia masih belajar. Nah, sekarang ini, detik ini dia masih puasa. Perlu suntik insulin tiap 2 jam juga. Iya, dia perlu suntik insulin tiap 2 jam. Alright, Bro Abdullah, I think that's it. Yeah, we're gonna chat again, and then I'm gonna wait from Bang Ardiansyah to release the revert certificate. Yes. So yeah. Alright. Thank you. Wait, can I ask Bang Zuma something? Sure. Bang Zuma mau ditanya. Bang Zuma boleh ditanya nggak Bang Zuma? I want to know what inspired him to do what he does to create this movement. Bang Zuma, jadi dia mau nanya. Iya, jadi dia mau nanya apa yang menginspirasi Bang Zuma untuk bikin movement ini, untuk membuat api dan mendirikan api dan seterusnya. Nanti saya translate aja. Oke, baik. Ini adalah pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi, kenapa kemudian api itu dibentuk? Alasan pertama, Islam terbesar di dunia itu ada di Indonesia. Sehingga harus ada langkah yang seirama dengan perjuangan para sahabat, di mana para sahabat menginginkan semua orang mendengarkan tentang Islam dengan pendengaran yang benar, dengan informasi yang benar, informasi yang akurat, berdasarkan dengan sumber Islam itu sendiri. Bukan mendengarkan Islam dari orang lain yang memang sudah membenci Islam. Itu yang pertama. Kedua, untuk mempersatukan umat Islam di Indonesia.
bukan berkelompok-kelompok kecil sehingga mereka mudah untuk dicabik-cabik oleh musuh. Islam Indonesia khususnya harus bersatu dalam payung api, lalu kemudian nanti ya sampai go internasional, Islam satu di dalam dunia sebagai rahmatan lil alamin. Seperti itu, Dinda. Silakan. Yeah, so there is two reasons. One is because Indonesia is the most populated Islamic populations in the world. So there must be one big movement that narrate the same thing parallelly. So all this Islamic faith defender have to be moving in the same directions as it is. So we are gonna give the same info, accurate info. There is no misinformations, miscommunications around between ummah and all that. So we have to move as one. That's the first point. And the second point, we have to destroy the small groups. We don't want Islam have a small groups like blockade. We want Islam or Muslim have one huge group that we can go as, even if we go international, it still have the same energy, one Lil Alamin. That's it, bro. I love that. Very inspiring. All right, that was awesome. Just Alhamdulillah. yeah, maybe you wanna tell him Alhamdulillah. that you admire him also, Akhi Abdullah. And yes, Dia pernah bilang dia ngefans sama Bang Zuma. how can anyone Alhamdulillah. not admire this beautiful movement, you know? Ini beliau yang harus diajari bahasa Indonesia kayaknya ya. Kayaknya. Iya loh, Dek. Artinya gini, kalau satu di antara mu'alaf kita yang sebagai pilar pejuang di luar mengerti tentang materi-materi debat kita, kan nanti mereka akan menjelaskan ke bule di luar sana dengan mengambil cakupan-cakupan dari kisi-kisi kita gitu ya kan. Sehingga gini, mereka mungkin lebih paham karena mereka mungkin lebih cerdas dari kita. Tapi secara skema, secara kerangka pemaparan, dari situ mereka bisa tahu. Misalnya tadi saya menjelaskan tentang nabi-nabi palsu. Mungkin mereka pemahaman mereka mencakup daripada satu Bible dengan Al-Quran, mungkin pendalaman materi mereka lebih paham. Tapi kerangka penyampaian itu yang mesti kemudian secara sistematis mereka harus paham. Contoh tentang nabi palsu, di mana kemudian kita bisa menghantam dari kiri, setelah dia menerima kiri nggak bisa nangkis, kita hantam dari kanan, habis itu dari bawah, sampai pada ujungnya mereka lari dari komal karena mereka goyang. Itu intinya itu di situ. Jadi kalau hanya sekedar menyampaikan, semua orang bisa, tapi ada trik. Nah, yang saya katakan di sini adalah beliau berpacu belajar bahasa Indonesia, saya berpacu belajar bahasa Inggris. Nanti akan ketemu di ujung. Gitu maksudnya. Jadi materi yang dia ambil dari kita, beliau bisa ramu kemudian untuk beliau sampaikan kepada orang-orang yang mengerti, yang mau berdialog tentang agama, seperti itu. Yeah, so Bang Zuma said that he think that you should try to learn Indonesian language as much as he's trying to learn English, so we can meet each other's halfway, because just like now for the last I think 2 hours, an hour or 2 hours, Bang Zuma is narrating about the false prophet and how that he can manage to the material from the Bible and then from the Quran and then from the Bible again, that the false prophet narrations, for example, that if they attack us with that narrations, we can attack back with their own Bible. So I think and he think Bang Zuma think that let's meet halfway. You studied Indonesians, we studied English, so we can meet us halfway, Sounds like a deal.
Alhamdulillah. Mantap kata Bang, dia mau deal, dia belajar. Katanya. Oke, sip. Teman-teman yang di bawah minta saya buka kamera, jangan dulu. Saya nggak mau terlalu cepat terkenal. Go internasional. Ya, bagaimana dia bisa ngefans sama Bang Zuma sedangkan dia ini tidak tahu bahasa Indonesia? Terlalu banyak sakit hati nanti. Movementnya, Ustadz Sugi, tadi dia bilang movementnya, gerakan api yang dia lihat, yang dia perhatiin, leadernya Bang Zuma, habis itu gerakannya, itunya yang dia admire dari Bang Zuma, begitu Bang Zuma narasikan, meskipun dia nggak bisa bahasa Indonesia ya, tapi gerakannya ini loh, movement api ini yang ya dia pakai bahasa roh lah. Ada Sugi So mah nggak ngerti bahasa yeah, roh. Ustadz Sugi just ask you how do you became one of the fans of Bang Zuma while you're not even understand his language, and then I said because I understand that you said you become one of his fans because of his movement, the movement that he do with the organizations and all that, right? Insyaallah. But also, Inshallah. some of his videos translate captions, so I can. Iya, jadi video Bang Zuma, VT Bang Zuma di TikTok itu bisa ditranslate, ada subtitlenya. Oh, masya Allah. Wah, Iya. Dia baca subtitlenya, masya Allah. Itu juga baru tahu. And I can speak English every day. Little by little, my brother. Little. Yes. It's Silakan, time Pak to De. begin now to speak English. Silakan Pak De keluarin bahasa Inggris makatnya Pak De. I boring to see you. Satu lagi deh, Akbar. Bang Jibril coba ajakin bilang gini, nenekmu kiper. Jangan. To speak English. So yeah, there is a tagline, not a tagline, I think, yeah, a tagline, bro. That every time, I think dia udah debat juga sama orang Kristen, dan dia juga berpikirnya sama kayak kita nih, orang ini oten palanya gepeng. Jadi kayaknya dia paham juga kalau ini oten ini emang agak-agak. So brother, so there is a tagline every time the Christians like trying to explain the Trinity like stupidly, Bang Zuma and we always said your grandmother is a keeper as a goalkeeper, like a goalkeeper. Goalkeeper. Yeah, so your grandmother is a goalkeeper. that's an insult. That's like a light insult. Enggak Bang, bilang aja nenekmu kiper. Bahasa Indonesia bisa nggak? Yeah, in Indonesia we call it nenek lo keeper. Can you repeat that? What did you say? Nenek lo keeper. Nene Lokiter? Yes. Allahu Akbar. Bagus ini nanti kalau kayak diskusi sama bule ini kita pakai bahasa sering dipakai ya bro ya, nenekmu kiper. Yeah, just keep using that. Nenek lo keeper. I'll try to remember. Alright. So jadi silakan kita tutup aja. So yeah, we're done here, Bro Abdullah. We can just have a chit chat and all that if you know. Cukup ya. Oke, silakan. Sebelum ditutup apa ada yang ingin disampaikan di bulan suci Ramadan ini, silakan. Itu aja, silakan. Yeah, so Brother Handy asking you, is there any message or you want to say something to the teachers here and to the 3.4K people who's listening? Oh wow, I didn't even realize there was that many people in here. Okay, so one thing I want to say is do not ever let anyone take this truth away from you, because all you have to actually do is reread the Bible yourself instead of listen to what gets told to you,
And you will find that all the stuff that the Quran is saying adds up and matches completely to what was being taught. And, you know, for instance, they try to teach you that there are fallen angels, right? This is one of the biggest things that I think is, you know, really something that shouldn't be said about God and his angels, about Allah subhanahu wa ta'ala and his creation and such, is that they believe that angels went into humans and altered God's creation and made giants, and then also that God regretted that happened. Now, actually, if you go to the very beginning of the Bible and read Genesis 3:1, you can actually find that the serpent, Satan, was never even created as an angel. Genesis 3:1 states that he was the most crafty wild animal that God had created. And if you look in creation story, wild animals and beasts were created before humans. So it's telling you that he wasn't even ever an angel. So like when you bring this information to them, and I cooked one of the biggest Islamophobes in America on this recently. When you present this information, there's nothing that they can bring in their scripture that tells them otherwise. Like their biggest example will be that someone saw a vision of Satan falling from heaven like lightning. And I'm like, so where does that say that he was an angel? Right? So like this is the truth. This is the truth, and you will never find truth that is more truthful than this. And just as Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, you know, he challenges people to ever bring a Quran like it, a surah like it, right? And call on anything but Allah and see what happens. And he says that you will never even do it. And you know, subhanAllah, as well as the fact that the Quran is the most memorized book in the entire world, secular and non-secular. So that means that the word couldn't have changed. Like that's proof of preservation itself, because if a book changed ever, then it couldn't be memorized the same way and have over 1 million plus people memorize it. I mean, if you look at the most basic book, one of them, that's not even the most memorized book. So that again, you know, I feel like should tell you something. Our Prophet Muhammad, peace be upon him, you know, imagine the way that he felt when this happened to him. Imagine, like, he's gonna say to people that God is talking to him. Imagine presenting that information to people. Just imagine. And then they tried to end his life so many times, and God protected him. And, you know, and just like in the Bible, you can verify how a prophet is true or not. God tells you, basically, if he predicts the future in God's name and doesn't speak in about other gods, then he is true if it comes to pass. So yeah, alhamdulillah, there's so much confusion that gets taught about these other religions and books. This is why Islam is so beautiful. I'm sorry for the rant. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi yang barusan disampaikan itu pesan dia untuk kita semua itu jangan kehilangan iman sih, kurang lebih. Jangan sampai pertahankan kebenaran yang kita tahu sekarang. Karena kita tinggal baca Bible, tinggal baca Al-Quran, kita bisa cari tahu langsung. Jangan dengerin orang-orang orang gereja yang ngajarin. Jadi langsung ke scripture-nya aja. Tadi dia bilang ke Genesis atau kitab Kejadian. Contohnya di kitab Kejadian 3:1 itu menjelaskan soal pembuatan malaikat atau setan. Nah, di situ diceritakan, dia menceritakan itu. Habis itu dia bilang di Al-Quran itu udah dijelaskan semuanya. Kalau kita baca dua-duanya,
Bible dan Al-Quran. Sampai Allah itu, ini dia benar juga, di Al-Quran itu Allah itu menantang, coba kalian buat kitab seperti Al-Quran. Dan sampai sekarang 14 abad setelahnya itu nggak ada yang bisa buat seperti Al-Quran. Jadi dan alhamdulillahnya juga Al-Quran itu buku yang paling banyak dihafal di seluruh dunia sepanjang sejarah. Jadi memang kalau kembali ke iman, kebenaran itu ke kitab suci dan Al-Quran itu memang segala-galanya. Jadi jangan pernah lepasin, jangan pernah lepaskan kebenaran yang kita pegang sekarang. Itu pesannya. Bang Jibril, aku mau nanya langsung ke dia ya. Siap. Brother, listen to me. Last question for you. You know Mr. Bom Bom from Indonesia? Mr. Who? Mr. Bom Bom from Indonesia. Look, no? I think maybe Gabriel brought him up one time. Like maybe your guys' big enemy. I'm not sure. Dia nggak yakin, Bang. Ya, Bang Zuma, Sian ya, cek. Oke, cukup lah. Dia gak kenal Bom Bom, gak terkenal si Bom Bom, pemakan babi. So yeah, Bom Bom is one of Islamophobes from the Christian sides. That he's Indonesians and he's evangelist. Who Worse than Edis, I imagine. one of the worst. I think worse than Edis. I think dia kenal Edis, Bang Hendy. Bom Bom is devil. Kasih tahu Edis itu kerjanya di Indonesia suka nyari nasi bungkus. Kasih tahu. Iya. Jail. Yeah. So Bang Hendy just said Edis is in Indonesia. He's just looking for food, doing what he's doing. Jadi dia udah kenal sama Edis, dia udah ngobrol sama Edis kurang lebih setahun setengah. Yang dia muak sama si Edis itu, yang dia bawain, si Edis ini bawain itu aja. Yang dia bawain kita nyembah Nabi Muhammad. Itu aja, setahun setengah itu aja yang dibawa. Dia udah muak banget sama. Dan dia nggak mau ditanya. Iya, dan dia nggak mau ditanya. Ya itulah. Oke. Bang Juma, ini banyak yang komen minta Bang Juma ngaji nih. Gimana Bang? Gitu. Mau nggak saudara kita barengan ngaji? Kasih tahu dulu. Yeah, do you want to hear Bang Zuma recite some verses in Al-Quran, bro? Alhamdulillah. Iya, dia mau Bang. Oke. Kita baca surah apa ya? Yang familiar aja ya, Dek. Ar-Rahman. Ar-Rahman, bro. Bang Yes. Zuma is gonna recite Ar-Rahman. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam wal habbu zul asfi wal rayhan فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان
الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب مشرقين والرب مغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما لؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان
فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, guruku. Alhamdulillah. Subhanallah. Jazakallah. Thank you for doing that, brother. Amazing. That was Amazing. amazing to listen to. Alhamdulillah. Dia berterima kasih, Bang. Sama-sama. Notice audience, but the cat came and started listening and rubbing up on my phone. Iya, jadi kalau ada yang nyimak tadi kucingnya datang pas Bang Zuma lagi ngaji, kucingnya datang ngedengerin deket handphone dia. Masya Allah, subhanallah. Masya Allah. Ya, mungkin teman-teman beliau mungkin mau istirahat barangkali.
Yeah. So yeah, you can take a rest, bro. You can close the camera and yeah. Okay, masalah. Thank you, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Mantap. Jam berapa ini? 3:30. Mungkin kita sudahi kali ya Bang ya. Mana tahu masih ada OT yang mau diterapi Bang Di? Atau mau istirahat ini semua? Enggak sih. Kayaknya nggak ada oten bang, karena pada saat Bang Juma ngaji penontonnya nggak turun. Biasanya kalau Bang Juma ngaji penontonnya turun, artinya oten itu bang. Gak mau mendengarkan kalimat-kalimat suci yang dari langit. Iya, biasa gitu tuh bang. Lagi terkesima dia. Masih ada sih. Gerah biasanya gerah. Gerah ya. Gerah. Gerah. Tapi sudah banyak yang pegangan kan. Ini kalau mereka berpikir ya kan, ini kok sekarang api sudah merambah internasional ini. Jangan sampai semua sudah jadi Islam, kita belakangan nih. Masuk Islam duluan ah. Enggak, kemarin ada yang api internasional kan, ada yang Big Brother itu Bang Zuma yang di UK, yang orang Afgan itu. Nah itu kemarin dia juga ngelihat video yang soal penistaan Al-Quran itu. Dia nanya itu, kan kita ada ngobrol-ngobrol, kemungkinan beliau di luar negeri. Dia bilang, wah kalau dia di UK kasih tahu aja, nanti tinggal saya laporin. Jadi di luar negeri pun kita bisa laporin sekarang. Jadi insya Allah. Iya, tapi kayaknya ada yang mengatakan beliau di Indonesia. Ya kalau di Indonesia sih gampang. Beliau di Indonesia, katanya sih gitu. Si muka kotak. Dia cuma pakai akun VPN itu. Gitu ya. Ngomong-ngomong ini, Masya Allah, Bang Hadi nggak sia-sia ini ngajarin bahasa Inggris Bang Jibril ini. Luar biasa ini. Itu dia makanya. Insya Allah. Dulu kan waktu SMP kan gue omelin dia, kamu mau kemana? Biasa main bola, Bang. Jangan, kursus bahasa Inggris sono. Insya Allah. Insya Allah. Ya, jadi teman-teman di bawah yang punya waktu luang untuk ngajarin saya bahasa Inggris, silakan ya, kita ngobrol bahasa Inggris, nelpon. Hello my friend, how are you today? Ah gitu. Ini kan harus banyak bercakap kan kita, meskipun kita banyak menghafal kosakata misalnya, tapi kalau kita enggak sering komunikasi, ya susah juga. Sebenarnya dulu saya mahir bahasa Inggris, sebenarnya. Andai kan dipikir-pikir ya, dulu itu saya bisa, cuman karena ndak ada yang pikir, jadi nggak jadi. Ya betul. Dulu Pak De Sugi itu kalau ditanya, misalnya bahasa Inggrisnya, wah you go, mau kemana? Dia bilang gini, I to the market. Nah, kata dia mau ke pasar katanya gitu. Ya, sama itu ada juga ceritanya itu Bang Andi. Tapi ini beneran loh, ini beneran. Saya punya OB ya, dulu OB saya dulu. Saya panggil kau sini. Saya panggil Dono panggilannya kan. Sini Don. Kamu tahu nggak bahasa Inggrisnya toilet? Nanti ada tamu, kamu nggak tahu toilet, bule datang. Karena di keset kaki itu tertulis welcome. Hanya dia bilang apa? Welcome Pak katanya. Bukan welcome bang, katanya kemarin itu hari Toto. Bukan, itu toilet waktu ditanya. Tapi ini beneran. Nih, OB di kantor bilangnya welcome. Ketawa semua kita di di basement waktu itu. Ada teman saya sopir kan gitu ya. Ada bule ngasih tip dia. Tapi habis dikasih tip marah-marah dia. Bule itu mengeluarkan kata-kata kotor. FK ya, nggak usah disebutin ya. FK. Nggak ngerti kan kalau FK ya? FKU gitu kan. Nah temannya, ini bule ini kok dikasih duit tapi dia bilang FKU. Kata temannya itu namanya terima kasih. Pergilah dia ke restoran bule lagi rame-rame makan, datang dia, FKU semua di sini. Jadi? Ya digebukin lah orang lagi. Digebukin ya? Iya. Dikira FKU artinya terima kasih. Ya itulah.
Ini lucu nggak sih? Enggak lucu ya? Enggak lucu. Enggak. Sedikit aja nih. Jadi tadi si ras itu yang informasi. iya, silakan Mbak Karolin. Sorry, sedikit informasi aja. Kebetulan saya sama Big Brother juga itu memang ada sedikit rencana untuk semacam buka kelas bahasa Inggris gitulah ya. Maksudnya cuma ini ringan-ringan aja dan mudah-mudahan kayak English for Apologists gitu kan. Insya Allah jadi topiknya memang seputar apologetika Islam. Ya insya Allah nanti sedang coba dirumuskan gimana-gimananya, tapi memang kita pengen yang dari teman-teman dari Indonesia juga mulai bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, karena kita lihat juga banyak teman-teman di saudara-saudara kita ini yang pengetahuan Islamnya bagus, Qurannya bagus, pengetahuan Bible juga bagus, hanya tinggal dilancarkan bahasa Inggrisnya aja. Jadi insya Allah kita juga mau bantu saudara-saudara kita yang seperti ini. Insya Allah nanti kita coba rumuskan juga. Wah, kalau Bang Zuma luar bisa biasa. kalau Bang Zuma bahasa Inggrisnya lancar sih, nggak ada yang unstoppable sih, nggak ada yang bisa nyetop sih. Iya. Daftar, euy. Terus nanti kalau Pelan-pelan pakai, makanya pelan-pelan. kalau pakai bahasa Inggris apa tadi? Grandma you? Ini Your grandma is a tanya hostnya. goalkeeper. Tanya hostnya. Anak-anak di rumah stres semua aku buat seharian. Karena saya bahasa Inggris ke mereka nggak ada yang ngerti. Apa ngomong apa kata dia? Ini itu bukan bahasa Inggris itu. Tapi kupaksa si gadis itu, pokoknya kamu harus ngomong besok, kalau nggak ngomong bahasa Inggris sama Abah kena hukum, gue bilang gitu. Jangan ngomong sama Abah kalau nggak pakai bahasa Inggris. Nah, terus divisi sama adiknya. Emang kalau kita ngomong bahasa Inggris sama Abah ngerti dia? Nanti bahasa tubuh dikasih. Enggak lucu ah. Sampai tadi sadly aja host kita ini stres. Apa sih bahasa Inggris terus? Cuman itu aja diputar-putar. Ya udah, namanya juga orang belajar kan, harus percaya diri. Bilang ya. Tapi anaknya bahasa Inggris gitu Bang, walaupun grammar kita berantakan, spelling kita berantakan, selama lawan bicara kita itu paham, ya nggak ada yang peduli Ntar dulu, juga. ini ada Nah, Ibu itu dia. Sonya Ibu Sonya di bawah nih. Ibu Sonya naik dong. Udah Kalau lama nggak naik. kalau si gadisku saya ngerti dia apa yang saya katakan, dia ngerti. Itu. Saya dulu waktu di pondok punya sejarah tentang bahasa Inggris. Banyumak welcome to Grandmother kita nih, from Bali. Ya, ini Api Bali nih, Ya. calon ketua Bali. Hello Grandmother, how are you today? Assalamualaikum. I'm fine, good. Tonight. How about you? Pak D tuh jago tuh bahasa Inggris tuh Pak D. Pura-pura tuh Pak D tuh, Bang Jibril. Bener. Tanya sama Bang Handi. Ya kan Pak D? Pak D lagi. Pak D. Pak D lagi mikirin nasib, kenapa dulu saya nggak belajar bahasa Inggris gitu. Iya. Bang Juma, kami dulu pernah jadi muridnya Bang Handi. Iya. Muridnya Pak Ahisugi. Iya. Bukan. Bu Semangkut. Ibu Kan Semangkut. itu rame tuh, ada Pak D, ada Bang Handi. Ya, kita Bahasa belajar. Inggris ya. Iya, Iya. bahasa Inggris. Kalau nggak pernah, kalau nggak salah pernah di live kan ya? Itu ketawa-ketawa, ada lucu pokoknya. Enggak, udah semangkut lagi ngajarin bahasa Inggris. Saya kalau bisa bahasa Inggris, sebenarnya Bang Handi, itulah hikmahnya saya nggak bisa bahasa Inggris. Hikmah daripada saya nggak bisa bahasa Inggris, ya saya nggak keluar negeri. Karena yang nawarin banyak. Ya, Coba Tapi misalnya juga saya sudah bisa kelas bahasa loh. Inggris. Dari dulu nggak di sini. Iya juga. Tapi nggak apa-apa Iya. Bang Juma. Pelan-pelan kok, gampang kok bahasa Inggris. Iya. Iya Bang Jibril ya? Yang penting nenekmu kiper sudah mendunia, go internasional. Itu aja. Udah, your grandma keeper. Bisa karena biasa. Ini loh, Apa mungkin nanti ini kan baru kenal nih, ini Bu Sonya ini suaminya juga mualaf loh, Australia. Gimana? Iya, boleh juga beli. Boleh sudah balik ke Bali apa masih di Australia? Udah di Bali. Udah di Bali. Paling Udah di Australia sebulan doang. Bali. Oh. Ya, Udah, ini Pak. teman kita Ibu siapa? Sonya. Di atasnya Ibu siapa? Kenalan dulu Bu. Ibu Belum kami. kenal kita. Calming Delights, Mbak Carolina. Oh, Carolina. Nama Carolina. Sebelum ini namanya Carolina
apa gitu nama lengkap dia. Jadi apologet Islam juga waktu itu, tapi nggak join API. Nah begitu yang karena beliau selalu jadi apologet di room-room internasional. Masya Nah Allah. begitu API Bang Ardiansyah bilang ayo kita bikin yang internasional, kita kumpulin, Mbak Carolina akhirnya join API tapi yang Salam internasional. kenal ya Mbak Carolina. Kenal. Sehat selalu Mbak. Salam kenal Mbak Carolina. Saya ngefans juga sama Gurunda, Iya, Bang Masya Allah. Zuma, Bang Zuma. Ustadz Ali, semuanya. Allah. Masya Allah. Iya, Ustadz di sini semua, guru-guru saya semua. Saya banyak belajar juga dari sini. Ambil dari sini buat jadi senjata buat di room-room di luar juga, Bang Zuma. Alhamdulillah, terima kasih ilmunya. Iya sama-sama Jarang Mbak. naik, cuma saya suka menyimak di bawah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena Tapi di Indonesia ya? di sana juga. Atau di luar memang? Di luar Saya kan? lagi sekarang. Di room Enggak. luar di room luar. Roomnya yang di room luar. Roomnya Oh yang gitu. room di luar. Tapi di Indonesia. Tapi di Indonesia sekarang. Alhamdulillah. Masya Allah. Yaudah, izin Bang Juma. Iya. Boleh aku pantun dulu sedikit. Nanti Pantun jawab cakep ya. Pantun lagi. Hari ini temanya pantun. Pantun pakai bahasa Inggris ya. Jawab cakep ya. Ibu Dorma tinggal di kos. Cakep. Cakep. Ya, beli teko di kota Depok. Cakep. Bang Zuma ini bos. Masih mau kau datang besok? Wis, Bolehlah besok THR ku cair bang. Cakep. Susunan katanya membuat saya bangun ya, luar biasa. Makan bakso di kota Palopo. Ya. Cakep. Cakep. Masih mau Tapi makan paporo? Tapi kejauhan, jangan nggak jadi. Terlalu jauh ya? Ya kejauhan. Itu pantun ala apa tuh? Bang Dulu Pak Desuki kalau kita belajar bahasa Inggris ada dia Tidur. di situ. Pade tertidur dia. Enggak, dia bilang orang apa dia bilang? Beautiful lady kayak gitu dia. Bang Sama Juma belum waktu- dengar ya, Pak Sugi lucu banget. Bisa deh bahasa Inggris. English market dia bilang. Pade, ayo Pade, keluarkan ilmu Pade. Ayo Pak D. Tidur. Dulu saya Ibrani, saya tidur juga di belakang. Iya, Sama masih berani. iya Bunda Etika. Iya. Oh kita sama ya Ukti ya? Iya. Oh iya betul. Sama-sama nggak lulus. Satu kelas Bang Juma. Iya betul. Aduh. Masya Allah. Yang janjiin mau lanjut kelas, gurunya entah kemana-mana gurunya. Ya, aku juga ikut kelas bahasa Jepang juga. Ada teman orang di Jepang itu. Orang Iya. Indonesia. Ada yang janjikan nanti kalau kalian udah lepas dasar ini dari Bunda Etika, nanti naik kelas saya ngajarin. Ternyata sampai sekarang nggak diajarin, padahal udah ngaku S3 di luar. Hilang deh calon gurunya. Sering sini Ukti, soalnya sering-sering naik sini supaya nanti kalau ada bule ya. Belajar Bang, aku baru tadi Bang Juma aku masuk ya tadi ya. Baru Iya. belajar. Belajar Maklum, masuk ada TikTok baru belajar. Beliau mau di Bali, Ya, mau Kanda, beliau api dia mau bentuk di sana. biar ada aku di Bali. Biar ada di Bali. Masya Allah. Kirain si Kores masih ada di Bali, katanya ternyata udah di Jakarta. Ya. Udah Jakarta. Ya kasih tahu aja teman-teman yang di Bali biar bisa kita ini ada api di Bali. Iya betul. Ada beberapa teman di Bali tuh. Nanti coba kontak. Om itu kemana? Om, Pak, jenengnya siapa? Lu lali aku. Siapa namanya omnya? Saudaranya? Udah saja. Yang Yang di Bali. Saudara kamu yang laki siapa sih? Pak Mas. Faisal. Ah, Pak Faisal. Kemana beliau? Ada. Oh, ada ya. Ya, bentuklah. Suruh beliau lah. Oh iya. Tapi dia sibuk Mana? kali dia. Dia kadang ke Surabaya, kadang Jakarta. Nggak apa-apa. Seneng ya pasti. Nanti aku bilang aja. Itu dia aktif juga itu.
Aktif juga dia Banyumas. Jakarta kan pergi kan? Jakarta datang dia. Iya, kemarin kan ketemu. Mhm. Tukang Itu kali sumur itu Banyumas, tukang kali sumur. iya itu pinter tuh. Oh ya? Ada yang beritakan Pak Bombo meninggal minum racun. Hah? Benarkah? Itu racun apa? Ular. Racun tikus. Berarti dia nggak percaya sama kalau Bukan, dia berarti dia merasa tikus, racun tikus dia makan, harusnya racun orang. oh gitu. Tapi udah belajar kristologi ya, Bunda Sonya ya, udah bisa. Kayak dulu udah bisa. Dari dulu pun Dulu juga. Udah bisa ya. Udah nggak ragu. Kenapa? Udah nggak Tapi- ragu. Udah nggak ragu. Ya udahlah, terusin lah. Tapi suami udah bisa ini ngaji-ngaji, udah bisa ngaji dikit-dikit. Bisa. Diajarin. Alhamdulillah. Gitu. Terus udah bisa apa kalau makan tuh Bismillahirrahmanirrahim. alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Ya pelan-pelan lah maklum lah udah ya udah 70 lah umurnya udah. Si muda itu. Masih muda. Oh, Sonya ini di halaman rumahnya penuh buah-buahan, tanam sendiri. Ya. Alhamdulillah. Berbuah semua. Pasti ada. Iya betul. Nggak perlu beli. Nanti kalau kita ke Bali kita di villanya aja. Ya betul. Habis itu buah-buah gua ajar. Sering-sering ya. Kalau udah ada Afi di Bali, nanti berkunjung ke Bali kan, teman-teman semua? Iyalah pasti. Alhamdulillah. Aku cuma lihat itu ada di Bandung. Waduh, udah sampai kemana-mana. Kenapa nggak dikit lagi ke Bali? Saya bilang. Nantilah kita ke Bali nanti. Nomor masih itu kan? Masih. Masih. Alhamdulillah. Tapi kenapa nggak pernah senggol-senggol gue di WA? Gimana nyenggol-nyenggolnya bang? Sibuk. Sibuk ya? Sibuk. Tadi sama pas live apa sambil masak aku bang. Pas jam 4 lah start masak. Ya Mike Geper sih ngaduk semen dia, betulin keran bocor dia semua. Wonder Woman. Aduh, Maklum lah. Apa istilahnya? Kuli bang, kuli. nanti habis lebaran ke Jakarta ya? Insya Allah. Tapi aku open house di Bali. Ya enggak sih, 10 hari apa 2 minggu ya Banyumas ya sesudah lebaran kita ya? Oh, Kurang bahkan lebih juga. ya. Kurang lebih 2 minggu. Ya insya Allah kalau misalnya sampai kapan? 2 minggu dari lebaran awal gitu. Iya, nanti aku kabari. Mudah-mudahan ada langkah rezeki ya. Amin. Amin. Ini Bang Bilal tadi ada request mau naik lagi, mungkin ada yang dia ingin sampaikan. Ya kalau enggak saya turunkan aja lah. Bilal siapa? Yang tadi yang syahadat yang pertama Bang. Yang pertama Oh, tadi, yang bule itu. Udah kayaknya besok-besok lagi aja deh karena ini kan iya. di Makassar Kita sudah mau sahur, tinggal 10 menit. diumumkan aja dulu bahwa aktivitas kita di Masjid Nur Maulida di Makassar, Rumah Hobbit, Sulawesi Selatan itu masih berlangsung terus ya teman-teman ya. Pekan depan buka bersama warga. Ya. Bang Handi. Ya pekan depan buka bersama warga di seputaran masjid. Untuk itu teman-teman masih ditunggu atensinya semua amal jariahnya di bulan suci Ramadan karena di sana itu ramai jadinya gitu ya. Terima kasih juga yang telah berdonasi gitu mengirim bukti-bukti transfernya, thank you semua. Jadi kalau ingin masih mau berbagi silahkan ke Makassar Mualaf Center Indonesia Bank BTN. Nomornya bisa dimintain ke saya atau ke Abdin atau langsung ke Banjuma. Jangan lupa ya teman-teman masih ditunggu. Gitu. Kira-kira gitu Banjuma. Iya, terima kasih. Oke? Oke. Kita tutup. Tutup ya, Banjuma lah yang nutup.
Bagus kalau ini Ustaz Alif. Ardiansa atau Ustaz Alif. Berkahnya itu yang kita butuhkan. Ya udah kalau gitu ketua umum deh yang nutup. Pak Ketum. Ketua Ustaz kita. Alif. Masya Allah. Aduh, para guru semua, baik, terima kasih. Mungkin nanti kita sedikit selipkan doa ya. Terima kasih atas pertemuan malam ini. Kami merasakan berkahnya dan gembiranya karena begitu kabar yang menggembirakan. Pertemuan malam ini syahadat dari saudara kita, bahkan Api sudah menuju ke mancanegara ya. Dan semoga Api tetap kuat. Kita tutup malam ini dengan sepenggal doa ya. Semoga dari berkah doa kita bersama sebelum ke doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ail kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang ada di channel Zulkifli dan channel-channel yang berafiliasi dan komal kita, Sugi Kristologi channel, Live channel, ada lagi. Terima kasih banyak Delova channel, Alif channel. Teman-teman, dua akun ini, dua channel ini di subscribe. Alif channel, Delova channel, Denova channel. Dua channel ini adalah menarasi kita yang sudah lama ya. Tolong dikembangkan supaya informasi-informasi tentang isi dialog, isi debat itu bisa lebih banyak dipublish dan bisa disimak oleh banyak orang. Nah, karena dua menara ini juga sudah lama berdampingan dengan channel Zulkifli Bas, sehingga dimohon kiranya para sahabat juga untuk mensubscribe dan men-share, like juga channel-channel kita ini. Kami ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, dan kepada saudara-saudara Kristen mohon maaf ketika ada kata atau kalimat yang tidak kalian sukai dari kami. Tujuan kami hanya menyampaikan kebenaran sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran dan tertulis dalam kitab kalian. Saya akhiri, saya pamit mewakili semua kru yang ada. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.